From this, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kita from this ya untuk pengumuman operasi tanggal 12 ya Pak. Kesehatannya tanggal berapa? Ya nanti akan ada di sana. Oke, kita akan membahas yang namanya kesehatan awal. Persiapannya apa aja sih? Oke, kita check this out. Kita menggunakan AI ya. Ada ChatGPT. Gue tadi udah ngetik nih. Ada kesehatan rekrutmen KAI, proses rekrutmen langsung dia muncul. Langsung lah tanpa banyak cekcot. Wah, yuk kita mainkan persiapan buat teman-teman yang semoga lulus di kesehatan di administrasi. Oke, lanjut ke kesehatan awal ya kan. Kencangin dulu sambung pengaman, luluskan simetris dan cek kicrot. Enggak lah, itu IQ7 itu channel 11. Oke. Yuk siapkan aja momen-momen, siapkan pensilnya kalau perlu, kalau nggak di screenshot aja, nggak bisa diputar lagi kan videonya. Oke, proses rekrutmen di PT Kereta Api Indonesia melibatkan beberapa tahapan, termasuk pemeriksaan kesehatan awal. Pemeriksaan kesehatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa calon karyawan memiliki kondisi fisik dan kesehatan yang memadai untuk menjalankan tugas-tugas yang akan diberikan. Berikut ada tabel yang menggambarkan aspek-aspek yang biasanya diperiksa dalam kesehatan awal rekrutmen. Oke. Pertama itu pemeriksaan umum. Pemeriksaan fisik umum itu deskripsinya meliputi tinggi badan dan berat badan, tekanan darah, denyut nadi, dan pemeriksaan fisik penyeluruh. Berarti fisik menyeluruh berarti dari ujung kaki sampai ujung rambut yo. Oke. Lanjut ke penglihatan dan pendengaran. Oke. Penglihatan itu pemeriksaan mata dan memastikan ketajaman penglihatan. Pemeriksaan buta warna buat teman-teman yang buta warna ya mohon maaf ya. Tes pendengaran untuk memastikan fungsi pendengaran normal. Oke, poin berikutnya kesehatan gigi dan mulut, pemeriksaan laboratorium. Kayaknya laboratorium itu di kesehatan akhir ya. Oke, kita cek ininya penjelasannya. Pemeriksaan gigi dan mulut untuk mendeteksi adanya masalah seperti gigi berlubang atau penyakit gusi. Kemudian untuk yang laboratorium itu tes darah dan urin untuk mendeteksi adanya penyakit atau kondisi medis. Mana sih kondisi medis tertentu seperti diabetes, hepatitis dan lain-lain ya. Aduh, mana sih? Oke. Mana? Sini. Set. Jantung, pemeriksaan pernapasan, kesehatan mental, penyakit menular, kesehatan tulang dan sendi. Tadi gue udah nanya juga. Kita ini ya, pemeriksaan ini dirancang untuk memastikan bahwa calon karyawan dalam kondisi sehat dan mampu menjalankan tugas-tugas yang akan diberikan tanpa resiko kesehatan yang signifikan. Contoh ya, mohon maaf nih, untuk yang tinggi badan itu kenapa ada batasan minimalnya? Karena tinggi badan menurut gue sih, kenapa? Oke, kita tahu. Kenapa tinggi badan itu penting saat seleksi di KAI? Jawabannya ya. Nih. Oke. Tinggi ini berdasarkan data-data yang udah dia olah sendiri ya, ya. Tinggi badan menjadi salah satu kriteria penting dalam seleksi di PT Kereta Api Indonesia karena beberapa alasan praktis dan keselamatan. Berikut penjelasannya. Keselamatan dan efisiensi operasional. Penggunaan peralatan. Beberapa peralatan dan kontrol di kereta api atau stasiun mungkin dirancang dengan pertimbangan tinggi badan tertentu untuk memudahkan akses dan pengoperasian. Kemudian respon darurat dalam situasi darurat seperti evakuasi penumpang, memiliki postur tubuh yang sesuai dapat membantu karyawan bergerak lebih cepat dan efisien. Ini alasannya, terserah ya kamu mau menyanggahnya atau membantahnya, itu terserah kamu sih. Standar keselamatan, yang poin kedua itu akses dan mobilitas tinggi. Akses dan mobilitas tinggi badan sesuai memastikan bahwa karyawan dapat dengan mudah mengakses dan bergerak di berbagai bagian kereta api dan fasilitasnya. Mantap. Penggunaan seragam dan perlengkapan keselamatan. Seragam dan perlengkapan keselamatan seperti helm, sabuk, dan lain-lain seringkali kejauhan barusan dirancang untuk ukuran tubuh tertentu dan untuk memberikan perlindungan maksimal gitu guys. Adapun masuk ke citra perusahaan juga loh, gue baru nyampe. Citra perusahaan, penampilan dan presentasi ya kan. Tinggi badan juga dapat berpengaruh pada penampilan profesional karyawan, terutama bagi mereka yang berada di garis depan seperti pramugari kereta api. Oke. Ada juga kesehatan dan kebugaran ya. Ini yang buat bertanya-tanya ya, bertanya-tanya ya kan.
kondisi fisik ya kan. Kriteria tinggi badan seringkali berkaitan dengan kesehatan dan kebugaran secara keseluruhan. Ini dengan garis bawah ya, seringkali ya. Memiliki postur tubuh yang baik biasanya menandakan bahwa seseorang dalam kondisi fisik yang baik dan mampu menjalankan tugas membutuhkan kekuatan fisik. Oke, standar internasional nih. Kesesuaian dengan praktik industri mengikuti standar tinggi badan yang berlaku di industri kereta api internasional. Aduh, gua menguap bentar ya. Untuk memastikan keseragaman dan kepatuhan terhadap praktik terbaik dan keselamatan dalam keselamatan dan operasional. Sorry, gue rada ngantuk ya. Dengan mempertimbangkan alasan-alasan di atas, KAI menetapkan kriteria tinggi badan sebagian dari upaya untuk memastikan keselamatan, efisiensi operasional dan citra profesional karyawan. Jadi itu salah satu contoh doang. Tapi secara garis besar alasannya ya mungkin ke arah situ-situ juga, atau mungkin nanti perusahaan KAI punya alasan yang lain ya kan. Sekarang kita lihat contoh grade kesehatan A buat dalam tabel sederhana, penjelasan singkat. Nih ya, oke. Kita banyak banget. Mantap. Berikut adalah contoh tabel singkat yang menggambarkan kondisi kesehatan dengan grade A. Ini dimulai dari gigi ya. Gigi itu tuh. Giginya aja udah banyak banget ya. Luar biasa nih. Gigi tuh. Oh. Ini baru gigi. Tapi ujungnya terutama menunjukkan kesehatan gigi dan mulut dengan grade A. Nih, dimulai dari gigi ya. Buat teman-teman yang penasaran, gigi nih mulai dari gigi. Warna gigi, permukaan gigi, sensitivitas, kondisi gigi, kondisi gusi, kesejajaran gigi, kebersihan mulut, perawatan harian, pemeriksaan berkala. Tuh, aspek penilaiannya. Berarti kalau lu nanya, kebersihan mulut, kebersihan gigi itu masuk apa enggak? Ya masuk lah. Berarti ketika gigi lu kotor, ya mau nggak mau dibersihkan dong. Masuk ke aspek ini. Nah nih, ini kondisi grade A tuh. Ya. Tidak ada bau mulut terasa segar. Berarti sering-sering minum ini obat apa? Bukan minum apa, berkumur sama yang kayak gitu-gitulah. Oke, ini dibaca tuh. Mamam tuh. Sampai untuk pemeriksaan gigi pun, kalau emang gue sih dulu di kampung ya, jadi meriksa gigi tuh belum pernah. Malah gue periksa gigi tuh pas mau daftar aja. Kayak gue tuh dulu mau daftar Polri, gue ini nih scaling di rumah sakit RSUD Purworejo di Jalan Tentara Praja tuh ya, sebelah kiri kalau dari arah SMA 6, SMA 7 sebelah kanan lah pokoknya ya. Kiri jalan, gue ingetnya RSUD cuy. Gue juga di sana kalau nggak salah dulu 50.000 atas bawah dulu 2011 atau 2012. Nih untuk kondisi grade A, coba kita lihat ya. Mulai dari ini ini dari gigi ya. Terus kulit, kesehatan kulit yang dinilai apa aja? Kesehatan kulit coba itu seperti apa? Di KAI ya, KAI. Nih yang jarang dibahas tapi salah satunya bisa membunuhmu loh ya. Kesehatan kulit juga menjadi salah satu aspek penting dalam pemeriksaan kesehatan di PT KAI. Dengerin. Berikut adalah aspek yang biasanya diperiksa terkait kesehatan kulit. Dengerin. Mana sih? Kebersihan kulit, kondisi kulit, warna kulit, kelembaban kulit, tanda-tanda infeksi, penyakit kulit menular, kesehatan kulit kepala. Kulit kepala masuk dalam kategori kulit ya. Keadaan kuku, kesehatan rambut, riwayat penyakit kulit itu. Aspek penilaiannya ya.
Pokoknya itu aspek-aspeknya lu, ini salah satu contohnya kayak intinya kulit semangat, bersih rabas, tanpa rabas, adanya doa. kotoran berlebih Intinya atau gitu tanda-tanda aja sih. kebersihan Semangat, yang rabas, buruk. rabas, doa, Wih. kualifikasi hajar. Tidak ada bro, luka, oke? ruam atau Semangat. iritasi yang signifikan pada kulit. Kalaupun ada luka, di sini kan ada kata-kata signifikan. Signifikan itu cenderung banyak kali ya, berlebihan ya kan. Lanjut ini deh, kayak kulit tidak terlalu kering atau terlalu berminyak loh. Iyalah, karena kan ada yang beberapa yang membutuhkan pergerakan di luar rangkaian, di luar ruangan. Kulit kepala bebas dari ketombe, luka atau infeksi, kuku sehat tanpa tanda-tanda infeksi jamur, tuh. Rambut bersih, tidak rontok berlebihan, dan kulit kepala sehat, tidak ada riwayat penyakit kulit kronis atau kondisi kulit yang dapat mempengaruhi kinerja tuh. Kalau lu nanya grade A nih, ke kulit aja dicek, semuanya dicek cuy. Kulit, oh ya keloid, apakah keloid dengan keloid ya? Apakah keloid dapat menggugurkan calon pelamar KAI? Keloid mungkin menjadi pertimbangan dalam seleksi kesehatan calon pelamar kereta api Indonesia, tergantung pada beberapa faktor nih buat teman-teman yang keloid atau apa bekas luka ya. Keloid itu bekas identik dengan bekas luka gak sih? Gue kurang paham ya bisa dibilang kayak gitulah ya. Berikut beberapa pertimbangan yang mungkin bisa diambil oleh tim medis dalam mungkin ini ya, dan masih kata-kata mungkin ya, bukan pasti ya. Jika keloid berada di area yang tidak mengganggu fungsi fisik atau penampilan profesional, maka kemungkinan besar tidak akan menjadi masalah. Mungkin di area muka kali ya. Jika keloid berada di area yang dapat mengganggu aktivitas atau pengguna alat kesehatan atau menggunakan alat keselamatan, ini mungkin memerlukan penilaian lebih lanjut. Benar. Ukuran dan keparahan ya. Ada kita bahas ke ukuran ya, tadi masalah tempat. Keloid kecil yang tidak menyebabkan ketidaknyamanan atau masalah kesehatan biasanya tidak menjadi alasan untuk menggugurkan melamar. Keloid yang besar dan menimbulkan masalah kesehatan atau ketidaknyamanan mungkin memerlukan evaluasi lebih lanjut. Oh gitu. Lanjut, resiko infeksi atau komplikasi. Keloid yang rawan infeksi atau menimbulkan komplikasi kesehatan lainnya mungkin menjadi perhatian ya buat. Berarti keloid itu ada yang kayak gitu juga ya. Wah, kurang paham gue amit-amit. Jika ada resiko infeksi atau komplikasi yang dapat mempengaruhi kemampuan kerja, ini mungkin menjadi pertimbangan penting lu. Tuh dengerin. Kesehatan dan kebugaran keseluruhan, wah baca sendiri banyak banget. Terus ada nyontok, ada nanya, Kak, kalau untuk scaling berapa harganya sih? Scaling berapa harganya? Trot. Harga scaling gitu. Nih AI yang menjawab ya. Nih. Harga scaling atau pembersihan karang gigi dapat bervariasi tergantung pada beberapa faktor seperti lokasi klinik, reputasi dokter gigi, dan tingkat keparahan karang gigi. Tuh, dengerin. Berikut adalah perkiraan harga scaling di berbagai jenis fasilitas kesehatan di Indonesia. Dengerin tuh. Aduh. Mana sih? Aduh. Nih. Di klinik swasta itu 300 sampai 1 juta. Klinik gigi swasta biasanya menawarkan layanan lebih cepat dan fasilitas lebih nyaman, namun dengan biaya yang lebih tinggi. Ada nih rumah sakit swasta nih, bener mantap juga nih. 400 sampai 1.200.000. Rumah sakit swasta mungkin menawarkan paket pemeriksaan dan perawatan yang lebih lengkap dengan peralatan medis yang lebih canggih, mantap. Nih gue dulu di puskesmas atau klinik pemerintah, gue dulu di RSUD seriusan. Gue 50.000 seriusan dulu. Fasilitas kesehatan pemerintah biasanya menawarkan harga yang lebih terjangkau, terutama bila memiliki BPJS tuh, yang punya BPJS. Klinik universitas atau fakultas kedokteran gigi tuh 100 sampai 300. Klinik universitas seringkali memiliki harga yang lebih murah karena juga berfungsi sebagai tempat latihan. Tapi tempat latihan dokter gigi juga ya biasanya nih. Perlu dicatat bahwa harga tersebut adalah perkiraan dan bisa berbeda tergantung lokasi kebijakan masing-masing. Nah, kalau Panu, coba Panu, apakah Panu dapat menggugurkan
calon pegawai KAI, cerut, panu atau bisa disebut tinea versicolor. Versicolor adalah infeksi jamur pada kulit yang umumnya tidak berbahaya dan bisa diobati dengan perawatan medis yang tepat. Namun, dalam konteks seleksi calon pegawai kereta api, beberapa faktor mungkin dipertimbangkan. Kondisi kesehatan umum, PANU sendiri biasanya tidak menjadi alasan langsung untuk menggugurkan calon pegawai, terutama jika dalam tahap awal atau sedang dalam perawatan nih. Ini baru bisa dibilang masih ngambang ya. Pengaruh terhadap tugas dan kinerja. Jika PANU menimbulkan ketidaknyamanan yang signifikan atau mempengaruhi kemampuan calon pegawai untuk menjalankan tugas dengan baik, ini mungkin menjadi pertimbangan loh. Kesiapan penanganan ya. Loh ini nih nomor 4 lebih ngeri. Jika ada resiko penularan pada karyawan lain atau mempengaruhi lingkungan kerja, ini mungkin dipertimbangkan oleh tim medis nih. Tuh, dengerin. Oke. Iya, makanya PANU kadas kurap kutu air, oleskan saja kalpanak. Diobati cuy. Ya, ini baru gigi sama PANU. Tadi habis itu dicek darah coba ya. Itu enggak usah, kan kesehatan awal nggak ada cek darah. Berapa meter jarak tes mata saat seleksi KAI? Dengerin tuh. Tes mana? Salah ketik. Tes mana? Berapa meter jarak tes mata di seleksi KAI? Tes penglihatan jarak jauh ya nih ya. Tuh, tes penglihatan jarak jauh biasanya menggunakan papan otomotif. Otomotif untuk mengukur ketajaman penglihatan calon pegawai pada jarak tertentu seperti 6 meter atau 3 meter. Ini yang mata ya. Ini mata mencakup semua ya. Ternyata ada penglihatan warna juga karena buta warna ya. Untuk menilai kemampuan membedakan warna khususnya penting untuk posisi tertentu seperti masinis atau petugas kereta. Tuh, dengerin. Pemeriksaan kesehatan mata lainnya mungkin juga mencakup pemeriksaan lebih detail seperti pemeriksaan fundus mata untuk pemeriksaan kesehatan retina dan saraf. Tuh, dengerin yang mata sekitar 6 meter berarti ya. Kurang lebih 6 meter harus dilatih. Kalau pendengaran gimana Kak? Yang pendengaran? Tes pendengaran seleksi KAI. Untuk tes pendengaran dalam seleksi PT KAI umumnya melibatkan pemeriksaan untuk memastikan bahwa calon pegawai memiliki pendengaran yang memadai untuk menjalankan tugas-tugas yang diberikan, terutama bagi posisi yang membutuhkan komunikasi yang jelas dan keselamatan penumpang. Pakai audiometri itu luar biasa sih. Terus ada tes tuli mendadak. Maksudnya apa nih? Tes ini bertujuan untuk memastikan bahwa calon pegawai mampu mendeteksi suara darurat atau perintah penting dalam situasi darurat. Ngeri banget. Tes kemampuan memahami dan merespon instruksi verbal. Calon pegawai mungkin juga akan diminta untuk merespon perintah atau instruksi secara verbal untuk menilai kemampuan pendengar dan merespon. Watap. Lanjut ke pemeriksaan kesehatan telinga. Selain audiometri, pemeriksaan tambahan mungkin dilakukan untuk memeriksa kondisi fisik telinga dan memastikan tidak ada masalah seperti sumbatan telinga atau infeksi yang dapat mempengaruhi pendengaran. Tuh, dengerin. Panjang lebar kan? Ini nih. BMI agar lolos seleksi KAI. BMI atau indeks massa tubuh ya.
Nih. Secara umum BMI adalah rasio antar berat badan dan tinggi badan seseorang yang digunakan untuk menilai kategori berat badan seperti berikut ini berdasarkan WHO ya kan, World Health Organization. Nih, kategorinya BMI-nya kurang dari 18 itu kekurangan berat badan. Nah, nih malah sampai 18,5 sampai 24,9 itu berat badan normal. Nih buat teman-teman yang ikut seleksi berarti harus ambil antara 18 sampai 22 itu normal ya. Nah, kelebihan berat badan atau obesitas tuh biasanya langsung pulang cuy. Serius, apalagi pada saat kesehatan awal. Untuk memenuhi standar seleksi KAI disarankan untuk memiliki BMI dalam kisaran normal yaitu antara 18 sampai 24 tuh. Dengerin, ini aja tahu ya. Oke, cara menghitung BMI, cara menghitung mana sih? Menghitung BMI manual. Tuh dengerin, BMI sama dengan berat badan dalam kilo dibagi tinggi badan meter kuadrat. Oh, dalam meter. Tinggi badan dalam meter dikuadratkan. Contoh. Nih, contoh ya. Berat badan kamu 70, tinggi badan kamu 1 meter, 1,74, berarti 175 cm ya. Berarti kalau yang 170 berarti 1,7 dikuadratkan dibagi tuh. Hasilnya tuh kayak gitu doang. Tuh, bisa kan? Gitu tuh kalau mau manual. Tapi kalau kamu punya HP Xiaomi, gua HP-nya udah nggak ada sih. Itu ada. Itu handphone bawaan, aplikasi bawaan itu ada, seriusan. Oke ya, sampai sini paham. Ini salah satu persiapan yang harus kamu siapkan untuk menghadapi kesehatan awal. Karena aku udah ngantuk, nunggu Isya, kita akan tidur. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selolos sampai akhir.